Dari mimbar pelayanan Jemaat Keramat, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom, selamat malam, dan salam sehat. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa dalam saat teduh malam, program Wilayah 4 Gereja Toraja. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa, mari mendengarkan pujian rohani yang akan dilantunkan oleh Saudari Kekasih Agnes bersama dengan Saudara Richard. Indahnya saat yang teduh. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Di malam ini ya Tuhan, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih. Besar anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami dipelihara dan kami diberkati. Khususnya hari ini, kami boleh menjalani kehidupan dan menunaikan tanggung jawab. Ada banyak hal yang kami perkatakan, ada banyak hal yang kami pikirkan dan kami buat. Ampuni kami Tuhan, kalau banyak hal yang kami pikirkan, katakan dan perbuat, itu tidak berkenan kepadamu. Dan saat ini kami hendak menerima kebenaran firman-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus, untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita, Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Berkata demikian, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Satu pokok yang akan mengantar kita dalam perenungan malam ini mengatakan, teguh dalam iman di tengah pencobaan. Teguh di dalam iman di tengah pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada laut tanpa gelombang. Demikian pula tidak ada kehidupan tanpa tantangan. Gelombang ditimbulkan oleh angin. Semakin kencang angin berhembus, semakin besar gelombang yang dimunculkan. Demikian kehidupan. Semakin banyak masalah atau persoalan, semakin berat tantangan yang harus dihadapi. Kalau hidup berjalan secara normal, segala sesuatu berjalan sebagaimana rencana, berbagai harapan atau keinginan tergapai. Kehidupan itu rasanya aman, nyaman, tenang, seakan laut yang teduh. Tentunya akan menjadi berbeda jika kemudian hidup atau kehidupan ini dihadapkan dengan masalah atau persoalan. Itu bagaikan berada di tengah laut dengan gelombang yang menghempaskan kian kemari. Dalam keadaan yang demikian inilah yang dibutuhkan adalah kekuatan supaya tidak terbawa arus atau tidak ditenggelamkan oleh gelombang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, surat Yakobus ini awalnya ditulis dan ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan atau yang berada di luar Palestina. Itu jelas dalam pasal 1 ayat 1 dalam surat Yakobus ini. Apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen Yahudi di perantauan? Mereka sedang diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan. Begitu beratnya pencobaan yang
dihadapi, sehingga ada di antara mereka yang merasa dan beranggapan bahwa Tuhan tidak lagi peduli. Begitu beratnya pencobaan yang mereka hadapi, sehingga ada di antara mereka yang merasa bahwa seakan Tuhan itu tidak berbuat apa-apa atau tidak bertindak. Dalam keadaan yang demikian, Yakobus datang menguatkan iman jemaat supaya di tengah-tengah pencobaan itu mereka tetap teguh di dalam iman. Mereka tetap percaya dan mempercayakan seluruh kehidupannya dengan sungguh kepada Tuhan. Karena itu Yakobus memberikan pemahaman supaya mereka dapat memahami tentang pencobaan yang sedang dihadapi. Bahwa sesungguhnya melalui pencobaan-pencobaan yang dihadapi itu, iman mereka sedang diuji. Sehingga dikatakan menghasilkan ketekunan. Dan Yakobus juga mengingatkan bahwa ketika mereka tidak sanggup, minta hikmat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan. Sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat mau diajak untuk memandang dan memahami pencobaan sebagai kesempatan melatih diri untuk menjadi sempurna. Kalau kita memahami bahwa pencobaan-pencobaan yang datang itu adalah kesempatan untuk melatih diri, menghasilkan ketekunan, dan menjadikan orang percaya sempurna. Dengan pemahaman seperti ini, sehingga setiap orang percaya tidak akan kehilangan sukacita walaupun dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Tidak kehilangan sukacita, tetapi percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang yang menjadi kecewa, marah, bahkan berputus asa dengan keadaan. Pandemi yang seakan tak kunjung berakhir. Ditambah lagi kita menyaksikan gejolak-gejolak yang ada di dalam dunia dengan berbagai sandiwara yang skenarionya tersusun dengan rapi. Dunia semakin ganas, manusia semakin bejat. Dalam keadaan seperti ini, banyak orang termasuk dengan anak-anak Tuhan yang mempertanyakan, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan berdiam? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Firman Tuhan saat ini mau menguatkan iman kita, bahwa sesungguhnya apa yang sedang terjadi, atau pencobaan-pencobaan yang datang dan sedang ditanggung, ini adalah kesempatan untuk melatih dan membuat orang percaya memiliki ketekunan. Memiliki ketekunan itu sama dengan tangguh, kuat, sabar, sampai dengan akhirnya. Khotbah hari Minggu kemarin, kita diingatkan
untuk tetap hidup dalam kebenaran dalam masa penantian. Secara manusiawi, siapa yang tidak marah melihat berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia kepada sesamanya? Siapa yang tidak marah secara manusiawi? Tapi kita diajar. Orang percaya diajar oleh firman Tuhan. Jangan marah. Kalau kita melihat ayat selanjutnya itu dalam ayat 20, di situ Yakobus mengatakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Setiap orang yang bertekun dalam hidup dan selalu hidup dalam kebenaran Allah, itu upahnya disediakan oleh Allah. Apa itu? Jaminan dan kepastian bahwa kita dipelihara oleh Tuhan dan saatnya kita akan meraih mahkota kehidupan yang kekal. Itu dia katakan dalam ayat 7. Ada yang akan kita terima dari Tuhan. Tapi sebaliknya, mereka yang tidak bertekun dan mendua hati, mereka tidak akan pernah tenang dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebesar atau seberat apapun gelombang menerpa hidup ini, jangan mendua hati. Tetaplah bertekun, percaya dengan sungguh bahwa Allah di dalam Yesus Kristus selalu ada dalam kehidupan kita. Kuasanya yang melampaui berbagai persoalan atau pencobaan itu nyata. Selalu nyata. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Mari mendengarkan pujian. Yesus, Engkau juru mudiku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta
Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru budiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru budiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Kita satu dalam doa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, yang menguatkan lagi iman kami di tengah-tengah berbagai pencobaan yang menghadang kehidupan kami. Allah Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami. Karuniakanlah kami hikmat Tuhan, untuk dapat memahami setiap peristiwa yang terjadi, sehingga kami dapat memahami dan memandangnya dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan. Jamah dan ubahkan hidup kami Tuhan, supaya kehidupan kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mendoakan untuk keadaan yang sedang kami hadapi saat ini, masih mewabahnya pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan selalu ada. Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berikan hikmat Tuhan, supaya dapat menimbang setiap perkara yang ada dan menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan keadilan, dan di dalamnya kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Malam ini kami mau beristirahat. Kami memohon pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kiranya kami beristirahat dengan baik. Permohonan, harapan kami, besok kami bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, menyambut hari yang baru yang Tuhan jadikan untuk melanjutkan karya atau tanggung jawab yang Tuhan pertanggungkan atas kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Sambut sempurnakan, kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian saat teduh malam yang kami sampaikan dari mimbar pelayanan
Jemaat keramat, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita dalam istirahat malam ini. Selamat malam, salam sehat, dan terus jaga kesehatan.